Oke, bismillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Hari ini kita satu les saja, jadi kita harapkan bisa review apa yang kita ujikan pada ujian kemarin. Ya, pada ujian kemarin kita mengujikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mabadiul ilmi al-mawarith tentunya ya, yaitu tentang dasar-dasar ilmu warisan. Yang kemarin kita review adalah pemahaman antum tentang apabila seseorang meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita kuburkan. Bagus. Jadi kuburkan, terus kita bagi hartanya. Apakah langsung kita bagi-bagi atau kita tengok dulu? Oke, bagus. Yang kita tengok apakah dia ada hutang. Habis itu apa lagi ditengok? Sewa, biaya mayit ya. Biaya mayit itu termasuk apa saja? Fardu kifayah ya. Ambulan ya, ambulan juga masuk di situ ya. Dikeluarkan juga dari uangnya si mayit. Oke, bagus. Nah, baru bisa dibagi-bagikan. Jadi jangan langsung dibagi-bagikan ya. Antum paham di situ saja, saya sudah sangat bersyukur, alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian setelah itu ada rukun-rukun warisan ya, sebagaimana setiap ibadah ada rukunnya. Rukun warisan ada berapa? 3. Yaitu ada mayat. Habis itu ada ahli waris, kemudian ada harta yang dibagi. Ya, kalau ada 3 ini sudah bisa dilaksanakan. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Oke, itu rukun, syarat juga demikian. Kemudian ada mawani. Mawani apa mawani? Yang membuat orang terhalang dapat warisan. Mawani loh. Mawani dia artinya jadi nggak dapat, aturnya dapat jadi dia nggak dapat. Nah, itu dia mawani. Apa itu mawani? Pembunuhan. Pembunuhan apa? Kalau dia bunuh orang lain? Kalau bunuh orang lain dia dapat warisan apa enggak dia? Hah? Tapi dia pembunuh, saya pembunuh nih, dapat warisan apa enggak? Iya benar. Kalau bunuh orang lain enggak apa-apa, dapat juga dia. Yang enggak boleh bunuh ahli waris, bunuh bapak sendiri, bunuh kakek sendiri, bunuh istri sendiri. Iyalah, kalau misalnya dibunuhnya istrinya, dia dapat warisan apa enggak? Enggak dapat. Ya. Harusnya dia dapat warisan sebagai suami, tapi karena dibunuhnya istrinya, maka dia tidak dapat warisan. Nah, demikian seterusnya. Oke, sudah paham kalau gitu ya. Kemudian masuk kepada ahli waris dari kalangan laki-laki. Nah, ada banyak itu ya. Ada berapa itu yang dari laki-laki? 15. Apakah 15 itu menerima semuanya? Enggak. Dia nanti nerimanya yang paling dekat, yang paling dekat. Kalau yang paling dekat nggak ada, baru yang paling jauh kebagian gitu. Tapi kalau yang dekat ada semuanya, maka yang jauh nggak dapat. Bukunya dibuka aja. Halaman berapa itu? Yang penerima warisan dari kalangan ya. Nah, itu nggak semua terima. Yang terima itu yang deket-deket dulu. Kalau yang deket meninggal dunia atau nggak ada, barulah yang jauh ke kebagian. Nah gitu, itu paham ya? Bagus. Demikian pula yang wanita. Yang wanita ada berapa? 10. Nah itu dihafal. Jadi tahu siapa yang terima, siapa yang nggak terima. Bibi terima apa nggak bibi? Bibi bahasa Arabnya apa? Amatun. Ada nggak amatun? Jadi bibi nggak terima warisan? Oke, gitu ya. Nah, jadi jangan nanti antum kasih bibi warisan. Tante. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi harus paham itu. Dan itu juga berlaku seperti yang laki-laki tadi ya. Itu nggak semuanya dapat. Yang dapat yang mana? Yang dekat hubungannya dengan si mayit, anaknya langsung gitu ya, atau bapak mamanya. Kapan yang jauh dapat? Ketika yang dekat nggak ada atau sudah meninggal dunia. Bagus, nah itu sudah paham. Oke, kalau situ sudah paham, sekarang kita masuk kepada jenis harta yang diterima oleh ahli waris, atau jenis bagian lah kita bilang, bukan jenis harta ya, jenis pembagiannya. Jenis pembagiannya ada 2. Apa aja jenis pembagiannya? Al-fardu sama as-sobah. Apa di situ bahasanya?
Taksib, oh taksib ya ada. Al-fardu sama taksib, ya asobah sama taksib itu sama ya. Nanti saya kadang-kadang kalau bertukar istilah antum harus paham. Sama aja pokoknya itu. Oke, al-fardu itu apa? Benar, pembagian harta dengan bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Jadi nggak bisa berkurang dan nggak bisa lebih dari situ. Sudah pasti dia dapatnya segitu tok. Nah gitu ya. Apa-apa saja al-fardu? Setengah, kemudian anisfu, ar-rubu, kemudian tumun, baru kemudian sulusani itu berapa? 2/3, kemudian sulus, baru kemudian sudus. Nah itu dia bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris. Nanti kalau misalnya anda lagi membagi-bagi harta warisan orang, kan banyak yang meninggal nih sekarang ya, tiap subuh ada innalillahi gitu kan, meninggal karena corona. Oke, jangan ada yang antum bagi 1/8. 1/8 ada ya? Ada. 1/10 misalnya. Oh ini dapatnya 1/10 gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada, ya kan? Ya, karena nggak ada yang 1/10. Paling kecil adalah 1/8. Oke, gitu ya. Nah itu dia. Baru kemudian setelah itu kita kemarin belajar tentang siapa-siapa saja yang menerima berapa-berapa dari harta tersebut. Kita mulai dari kemarin anisfu, kemudian at-tumunu, rubu dulu ya, rubu, baru tumun, baru sulusani, baru kemudian sulus. Sepertiga udah belajar belum kemarin? Sepertiga udah belajar belum? Belum ya kayaknya. Udah. Yang saya ajarkan tentang thuluthul baqi, ada istilahnya sepertiga dari yang sisa. Ada nggak nonton videonya? Ada, kemarin saya sempat. Ada nggak ya? Ngerti apa nggak itu? Enggak. Yang 2/3 ngerti apa enggak? Enggak juga. Yang 1/6 juga belum ya. Oke, kita reviewnya dengan bentuk yang berbeda hari ini ya. Kita sampai jam berapa ini? 15 menit, 10 menit lagi ya. Siapa masuk habis ini? Ustaz Faisal ya biasanya. Oke, kita review dulu ya. Reviewnya nggak usah berdasarkan pembagian di buku, kita review berdasarkan orangnya saja. Sekarang kita mau berbicara tentang suami dulu. Suami. Apa bahasa Arabnya suami? Zauj. Zauj itu dalam hukum warisan dia menerima dia bisa terima 1/2 dengan syarat apa? Anak siapa yang nggak ada anak dia? Anak dari istri. Anak dari istri meninggal. Oke, bagus. Kalau nggak ada itu bahasa Arabnya Adam ya? Adam apa? Bagus. Furu itu anak cucu ke bawah ya. Adamu, al-far'u, al-warith. Adamul far'u warith. Nah, gitu istilahnya. Dia dapat separuh kalau nggak ada anak dari sang mayit. Atau dia bisa terima berapa? Rubu. Apa syaratnya? Ada anak. Wujud atau wujud ya? Wujudu al-far'u al-warith. Al-warith. Nah, gini. Nah, itu zauj. Oke? Jadi zauj itu terima besar ya sebenarnya ya. Perempat itu banyak sih. Lumayan ya, paling separuh semua itu menguasai. Oke, sekarang zaujah. Kalau istrinya kalau suaminya yang meninggal dunia. Zaujah ada berapa opsi? Ada berapa kemungkinan dia terima? Ada berapa? Kamu kok ngantuk-ngantuk? Nggak tidur apa? Ayo dong, berapa? Suami aja ngantuk hafal terima berapa? Istri ngantuk terima berapa? Orang kitanya mati ya kan? Apa ini? Hafal ya kan? Kalau istri mati baru kita hafal kita terima berapa kan gitu. Gitu. Berapa terima? Ini bukan zaujah aja ya, saya zaujah. Zaujat, maksudnya ini para istri. Para istri. Maksudnya satu ataupun banyak terimanya sama. Kalau suami nggak bisa banyak ya. Kalau istri kan bisa.
Oke, ada berapa opsi untuk istri? Istri punya opsi 2, 1/4 atau 1/8 bagus. Nah, 2 itu aja dia. Jadi istri sebenarnya dapat sedikit, separohnya suami. Ya, karena dalam Islam itu memang laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan. Perhatikan. Jadi istri itu kalau nggak 1/4, 1/8. Kalau dia banyak macam mana kita katakan kemarin? Iya, kalau dia 3 orang ya bagi 3 dia ini. Nah, gitu ya, karena ini zaujat. Nah, ini para istri nggak boleh nuntut dia. Tiba-tiba ada istri nuntut, kan datuannya 1/4, berarti 1/4 kan gitu. Boleh apa enggak? Kan mama-mama kan banyak ya kalah-kalannya kan. Oke, berarti kami terimanya 1/4 gitu. 3/4 kami terima gitu. Boleh apa enggak? Enggak boleh, 1/4 dibagi-bagi. Oke, syaratnya apa di sini? Adam, apa bahasa Arabnya? Adamu far'ul warid. Nah, kalau bahasa Indonesia lebih enak ya, nggak ada anak gitu ya. Adamul far'ul warid. Tapi ini istilah resmi, istilah baku dalam ilmu warisan. Adamul far'ul warid. Kalau yang 1/8 berarti syaratnya apa? Wujudu far'ul warid. Oke, mantap. Oke, sini udah paham ya? Kalau yang ini berarti anak si istri. Anak si istri yang masih hidup ketika si istri itu meninggal. Baik anak itu anak mereka berdua ataupun dari suami yang lainnya. Pokoknya dia ada anak atau enggak gitu, ngerti? Demikian pula yang ini ya. Zaujah berarti yang dianggap ini adalah anak sang suami yang meninggal itu. Baik anaknya dari istri yang ini atau dari istri-istri yang lainnya. Oke, pokoknya dia ada anak atau enggak ada gitu. Yang meninggal ini, yang jadi patokan yang meninggal ini ya. Yang meninggal ini ada anaknya atau enggak. Baru kemudian dapatlah bagian istrinya berapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Itu suami dan istri. Kemudian kemarin siapa lagi yang sudah kita jelaskan di sini? Al-bintu ya. Al-bintu ya. Bintu ada berapa kemungkinan? Al-bintu ada berapa kemungkinan? Ayo. Bintu. Nah, bintu. 1. Ayo dong, dari yang saya udah ajarkan itu, bintu ada berapa kemungkinan dia dapat? 2. Ada kemungkinan dia dapat 3. 1, 2, 3. Tergantung kan gitu, tergantung siapa yang masih hidup. Nah itu dia. Oke, 1 dapat apa dia? Setengah. Dapat setengah. Nah, setengah dia. Oke, nah, apa syaratnya? Adamul syaratnya Adam ada apa? Ada muasid ya. Muasid itu siapa muasid? Ya anak laki-laki. Ibn ya. Muasid itu ibn. Muasid bagi bintu adalah ibn. Ada muasib. Iyalah. Ada muasib. Muasib itu ibn. Ya ini tapi istilah ilmu warisan ya, muasib. Sebenarnya bisa aja kita katakan ada ibn. Ya apa lah saudara dia kan. Sebenarnya bisa aja kita katakan ada ibn, tapi ini enggak jadi istilah. Yang istilah muasib ya, muasib. Ada muasib atau si ibn. Kemudian apa lagi syaratnya? Ada musyarik, bagus. Musyarik itu siapa? Bintu yang lain, betul. Ada musyarik. Ada musyarik. Amr muasib, ada musyarik. Musyarik itu apa tadi? Musyarik apa tadi musyarik?
Bintu lain, jadi apa bahasa Arabnya? Banat, bagus, pinter. Banat. Nah, musyarik itu banat. Udah gitu aja, biar antum jangan sibuk-sibuk, jangan bingung-bingung. Kalau anda bilang muasib, itu berarti ibn. Kalau anda bilang musyarik, berarti banat, berarti anak perempuan yang banyak. Ngerti? Oke, itu kalau setengah. Habis waktunya? Belum? Sedikit lagi. Oke, bintu dapat berapa aja kemungkinannya kalau misalnya dia 2/3. Bisa dapat 2/3. Kok 2/3? Iyalah. Oh iya, banat yang dapat 2/3 ya? Iya, dapat 2/3 berbagi dengan yang lainnya. Ma'al musyarik gitu. 2/3 ma'al musyarik. Jadi 2/3-nya bareng-bareng dapatnya gitu maksudnya. Dapat 2/3 ma'al banat. Gitu. Ya, dia dapat salah satu bagian dari 2/3 itu. Kemudian terakhir dia dapat berapa? Dapat 1/6. Masa dia dapat 1/6? Enggak lah. Dia dapat apa? Asobah. Dapat ain dia, dapat taksib, dapat sisa harta. Tidur. Tunggu nanti tidurnya. Nanti ada waktu tidur. Sulit sekali sampai tidur. Apa syaratnya dapat sisa harta? Maaf siapa? Maaf, mau musyarik udah dia. Maaf muasib. Nah gitu. Oke. Jadi ada 3 kemungkinan dia dapat. Ada kemungkinan dia dapat setengah, kemudian dia dapat 2/3 bersama yang lainnya, dan dapat sisa harta bersama yang lainnya. Oke. Udah. Siapa lagi? Zauj udah. Bintu udah. Bintul ibn. Bintul ibn itu kasusnya sama seperti bintu. Hanya saja dia tambah satu syarat lagi. Apa syaratnya? Untuk bintul ibn, copy paste yang ini hanya dia dapat seperti ini dengan syarat apa? Adamu fal waris ala minha. Gak ada keturunan waris yang lebih tinggi dari dirinya. Dia kan bintul ibn. Bintul ibn ini siapa bahasa Indonesianya? Cucu. Nah cucu hanya boleh terima kalau nggak ada anak. Nah kayak gitu. Jadinya sama seperti ini dengan syarat anak nggak ada lagi. Itu yang bintul ibn. Oke, sampai situ ada pertanyaan, silakan untuk yang 3 ini. Lihat ya. Ini juga berlaku untuk siapa ini? Ini juga berlaku untuk ukhtun. Yang kita katakan untuk bintu juga berlaku untuk bintul ibn. Dengan syarat tadi nggak ada anak. Oke, syaratnya untuk mengingat aja atau untuk catat sendiri di buku. Kemudian ini juga berlaku untuk ukhtun. Kalau ukhtun syaratnya apa dong? Kalau ukhtun kalau ukhtun banyak syaratnya. Dia harus nggak ada anak dan nggak ada aslul warid minadz dzukur. Nggak ada yang di atas apa namanya? Al aslu, bapak dan nggak ada kakek. Nah, baru dia bisa terima warisan itu ukhtun ini. Terimanya sama seperti ini, dia bisa dapat setengah, dia bisa dapat 2/3, dan dia bisa dapat taksib kalau ada akhun. Hanya saja si ukhtun ini syaratnya nggak boleh ada anak dan nggak boleh ada bapak dan kakek, baru dia bisa terima. Nah itu dia kesimpulan dari yang sudah kita pelajari kemarin. Nah dari kesimpulan itu kita bisa mengerjakan latihan-latihan halaman 14. Perhatikan lihat halaman 14. Ada?
Latihan 1 sampai halaman 14 loh. Oh, yang bawah. Ya, yang atas ada ya. 1 sampai 22. Nah, itu kalian kerjakan di rumah dalam bentuk seperti ini. Pembagian-pembagiannya. Ya. Gimana contoh jawabannya? Ini ada contoh jawabannya. Yang dari akhwat ini. Mereka udah kerjakan ini. Bagus. Kayak gini lah pokoknya. Ini. Iya, seper-sepernya aja. Contoh ya. Ini contohnya. Ini mau lihat contohnya, contoh apa ke depan antum. Kalau mau lihat contohnya ke depan, kita contohkan 1. Contohnya nomor 1 apa tuh? Nomor 1. Bana bintani wa. Yang betul ngomongnya. Satu orang ngomong, mayit mati meninggalkan bintani. Nah, nanti jangan terus bintani. Kalau bintani tulisnya apa? Tulisnya macam mana? Bintun, itu nulisnya. Jangan terus bintani. Kan dua itu. Bintunnya bintun, dan satu lagi situ apa? Amsyaki. Apa amsyaki? Mengandung, bagus. Amsyaki. Nah, gini. Oke, nah bintun dapat berapa? Pernah mana udah bagus, pernah bagus. 2/3 bagus ya. Kenapa nggak dapat setengah? Karena dia lebih dari 1 orang, ada musyariknya. Maka dia dapat 2/3 gitu. Omnya dapat berapa? Ya sisa harta lah. Sisanya dapat si om. Dapat berapa jadi sisanya? Omnya? 1/3. Lumayan lah, lumayan. Hah? Udah. Pintar-pintar orang itu. Tanya antum pintar juga untuk mendapatkannya. Oke. Udah. Ini 2/3 berarti satu orang dapat berapa? Satu orang dapat berapa ini? 2/3 satu orang dapat berapa? Nggak tahu pecahan lagi. 1/3 lah. Gimana nih pecahannya? Nah, jadi dalam kasus ini masing-masing dapat 1/3 gitu. Nah, inilah yang untuk tulis di kertas atau di bukunya boleh. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Hari apa kita jumpa lagi? Hari Jumat. Nah, ini kemarin apa cara menyelesaikannya? Satu maju ke depan. Nanti saya random, maju ke depan selesaikan. Maju ke depan selesaikan sebagaimana yang sudah di sana di akhwat. Jangan tapi nggak mau kalah katanya tadi. Gimana ya bang? Hari Jumat nanti ya, hari Jumat sudah antum kerjakan, sudah ditulis, sudah di bukunya, baru kita bahas bareng-bareng di papan tulis. Oke ya. Nah kayak gitu supaya kita sama materinya dengan yang akhwat. Oke, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.